Ya, kita masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday ada dua, satu dan Faraday 2. Jadi hukum Faraday 1 maksudnya seperti apa? Ini. Jadi massa zat yang terjadi, pengertiannya ya, massa zat yang terjadi atau melarut selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel elektrolisis ya. Inilah hukum Faraday pertama, elektrolisis. Jadi bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini, rumus hukum Faraday pertama. M massa sama dengan E kali Faraday, E kali F. Nah, ini rumus di mana E itu sama dengan AR per valensi. Ya, AR per valensi. Nah, untuk menentukan valensi suatu senyawa, misalnya seperti ini, valensi dari suatu logam, misalnya FeCl2. Berapa valensi Fe? Jadi caranya begini, ini kan jadi Fe2 positif tambah 2 Cl negatif. Nah, jadi muatan daripada Fe di sini kan positif 2. Positif 2 di sini di mana elektronnya menjadi 2. Jadi valensi daripada Fe ini adalah 2, valensinya 2. Nah, kalau misalnya FeCl3 ini kan terionisasi menjadi Fe3 positif. Berarti valensi daripada Fe di sini adalah 3. Nah, misalnya lagi AgNO3 ini kan terionisasi menjadi Ag positif. Berarti valensi daripada Ag itu adalah 1. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat valensinya, dapat kita ketahui dari ionisasinya aja, ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan kalau dia unsur non logam? Misalnya berapa valensi daripada H2? Nah, H2 valensinya berapa? Jadi caranya seperti ini. Nah, caranya H2 ini akan berubah menjadi H positif. Nah, H positif samakan jumlah unsur ini kan kali 2. Berarti ini tambah 2 elektron. Nah, dari sini dapat kita ketahui berarti valensinya adalah 2. Nah, bagaimana dengan O2? O2 berapa valensinya? O2 ini akan berubah menjadi O2 negatif. Jadi jumlah oksigen di sini 2, di sini baru 1, samakan jumlah unsurnya jadi kali 2. Nah, berapa jumlah elektronnya? Jadi 4. Maka di sini tambah 4 elektron, maka ini valensi daripada O sama dengan 4. Nah, seperti itu kita melihat cara melihat daripada valensi.
Nah, dengan demikian maka rumus tadi M sama dengan E kali F, di mana E adalah AR per valensi. Maka dari sini dapat kita turunkan M sama dengan E-nya adalah AR per valensi, ya, valensi kali daripada F, ya, kali F. Nah, kalau ini kita jabarkan, maka bisa kita buat menjadi rumusnya seperti apa lagi. Nah, seperti ini misalnya kita kalikan AR kali, ya, M kali AR, ya, M per AR, ya, AR, M per AR sama dengan berarti F per valensi, Nah, dimana kalau ini lagi dijabarkan, ini adalah massa itu adalah per AR adalah mol, berarti sama dengan mol, sama dengan molnya ini valensi kita kali ke sana, kali valensi sama dengan M. Nah, seperti itu. Jadi, sementara F ini ada dua rumusnya atau dua cara untuk mendapatkannya. Satu itu adalah yang pertama ini bisa kita buat I kali T per 96500, sedangkan ada M sama dengan Q per 96500, sebab Q sama dengan I kali T. Ya, ini rumus-rumusnya. Ya, boleh nanti diingat rumus-rumusnya ini. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Contoh soalnya dalam yang pertama, ya, dalam elektrolisis FeCl3 digunakan (0,3 F). Hitunglah massa Fe yang dihasilkan di katode di mana ArFe sama dengan 56. Nah, kita jawab. Nah, di sini kita lihat FeCl3. Jadi yang ditanya di sini massa itu M, ya, M-nya. Berarti bisa kita buat rumusnya. Ini kita boleh pakai ini, ya. Berarti mol sama kali valensi sama dengan Faraday. Jadi molnya kita ambil karena di sini ada Faraday, maka kita butuhkan ini. Masanya yang kita tanya berarti masanya gram per AR, itu mol kali valensi daripada FeCl3 ada berapa kali F, ya. Berarti gramnya berapa? Gramnya mana nih? Oh, yang ditanya gram per AR-nya berapa? 56 kali valensinya. Nah, FeCl3 ini akan menghasilkan Fe3 positif. Berarti di sini valensinya sama dengan 3. Maka kita masukkan 3. F-nya sama dengan 0,3. Maka gram sama dengan, berarti kita bisa lihat di sini 56 kali 0,3 dibagi 3 dapatnya 5,6 gram. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Nah, jadi kalau ada soal yang kedua, kita buat soal kedua. Ya, soal kedua seperti ini misalnya. Waktu yang dibutuhkan
waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan Cu sebanyak 3,2 gram dari elektrolisis CuSO4 menggunakan arusnya ada 2 ampere. Nah, di sini ARCU sama dengan 64, Faradaynya sama dengan 96500. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Di sini ditanya waktu. Waktu berarti T, ya. Yang dibutuhkan untuk mengendapkan Cu, ya, sebanyak 3,2 gram. Berarti ada diketahui masanya 3,2 gram. AR-nya juga sudah diketahui. Maka rumus mana yang kita bisa pakai? Ya, bisa kita pakai yang ini dulu, baru nanti kita gunakan F-nya itu kita ganti dengan ini, ya. Oke, jadi dengan demikian bisa kita masukkan rumusnya kembali. Mol sama dengan mol kali valensi sama dengan Faraday. Nah, jadi molnya adalah gram per mr. Gram per mr atau AR, ya. AR daripada Cu. Valensi daripada Cu pada senyawa ini kan CuSO4. Ini akan terurai menjadi Cu2 positif. Dengan demikian valensinya 2. Jadi ini valensi daripada Cu2. AR-nya tadi kita masukkan aja. Masanya juga sudah kita tahu sebenarnya, ya, kita boleh ganti, ya. Udah oke. Ini kita buat seperti ini dulu. Berarti ini namanya 3,2 per 64, ya. 64 kali 2 sama dengan F-nya tadi kita boleh ganti I kali T. I-nya masanya, I-nya arusnya 2 ampere. I yang disebut di sini I ampere arus, T-nya yang ditanya dibagi dengan 96500. Nah, jadi kalau seperti ini bagaimana cara jawabnya? Berarti ini kali ke atas, berarti 6,4 dibagi 64 dapatnya 0,1. 0,1 sini, ya, 0,1 sama dengan ini 2T, tetap kita bikin 2T per 96500. Nah, 96500 berarti 2T sama dengan ini dikali dibagi 2, berarti T sama dengan 96500 dikali 0,1 dibagi dengan 2. Dapatnya sama dengan 4825 detik. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan hukum Faraday kedua? Hukum Faraday kedua, pemahaman artinya adalah jumlah zat-zat yang dihasilkan. Ini kita tulis lagi, jumlah zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut.
ekuivalen zat-zat tersebut. Zat tersebut. Nah, bagaimana dengan rumus-rumus daripada hukum Faraday kedua? Jadi hukum Faraday kedua rumusnya M1 per E1 sama dengan M2 per E2. M1 bagi dengan E1 sama dengan M2 dibagi dengan E2. Nah, jadi dari sini dapat kita buat menjadi M1 per E. E-nya di sini berarti AR per valensi. AR per valensi 1. Ini kalau AR1 per valensi 1. Jadi ini sama juga dengan M2 per AR2 per valensi 2. Maka kalau dijabarkan lagi ini menjadi kali silang, maka menjadi, kalau kita kali silang ini menjadi seperti apa ini ya? Kita boleh buat menjadi ini kali silang. Ya, jadi ini boleh dijabarkan menjadi seperti ini aja. M1 per AR1 kali B1 masih sama ya, sama dengan M2 per AR2 kali P2. Nah, seperti itu. P itu valensi, itu sama dengan valensi ya, atau juga sama dengan muatan ya. Nah, sekarang ini kalau mau dijabarkan kembali bisa menjadi seperti ini rumusnya. Ini gram per AR berarti mol 1 dikali valensi 1 ya. Oke, sorry, di sini aja kita Bapak buat. Mol 1 dikali valensi 1 sama dengan mol 2 dikali valensi 2. So, ini AR, massa dibagi AR adalah mol ya, AR. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau mencari daripada valensi tadi sudah kita jabarkan di sini. Ini boleh menjadi acuan kita. Nah, kalau kita mengacu kepada soal hukum Faraday kedua, di sini berarti ada perbandingan. Ada massa 1, ada massa 2. Nah, kita ambil contohnya. Contoh-contoh. Nah, contoh soalnya seperti ini misalnya. Pada elektrolisis larutan CdSO4 dengan menggunakan elektrode Nah, elektrodenya kita ambil aja PT ya, berarti yang PT aja. Terbentuk endapan CD ya, sebanyak 5,6 gram. Sebanyak 5,6 gram, di mana ARCD sama dengan 112 pada katode.
Nah, berapa volume gas? Berapa volume gas? Berapa volume gas oksigen pada keadaan STP? Pada keadaan STP standar yang dihasilkan di anode. Nah, seperti itu. Jadi kita jawab. Nah, di sini kan ada dua. Ada dua dia di sini. Pada elektrolisis larutan CdSO4 menggunakan elektroda PT terbentuk endapan CD. 1. Sebanyak 5,6 gram. AR-nya sudah diketahui pada katode. Berapa volume gas oksigen? Nah, jadi di sini sudah dapat kita bedakan hukum Faraday 1 atau hukum Faraday kedua. Jadi hukum Faraday kedua lah ini karena ada dua di sini yang diketahui. Nah, jadi kita masukkan aja rumusnya. Berarti ini masalah CuSO4 dengan O2. Nah, berarti ini mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Nah, kita pakai rumus ini. Mol itu adalah gram per mr, ya. Mol adalah gram per mr. Untuk CuSO4 berapa gramnya? 5,6. Berapa AR-nya? 112. Berapa valensi daripada CuSO4? Berarti kalau CuSO4, bukan CD ya. CdSO4 berarti dalam senyawa ini CdSO4 berarti CD 2 positif. Berarti valensinya adalah 2. Valensinya 2. Maka kalau dengan demikian berarti ini kita ganti 2 sama dengan mol O2. Massa O2 berarti kita pakai mol ini bisa pakai volume per keadaan standar STP. Berarti di sini molnya kita pakai volume per 22,4 keadaan standar mol ya, kali valensi daripada O2. Valensi daripada O2 kita tadi udah ketahui, valensi O2 adalah 4. Jadi dikali 4. Maka kalau kita kalikan ini, berarti 112 kembali 11,2 berarti ini berarti 0,1 sama dengan ini berarti 4, volumenya berarti 4 kali volume dibagi dengan 22,4 berarti volume sendiri sama dengan ini caranya berarti 22,4 kali 0,1 dibagi dengan 4, maka ini dapatnya adalah 5,6 liter. Iya, seperti itu. Nah, ini contoh 1. Kalau kita buat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah soalnya misalnya gini. Pada elektrolisis larutan H2SO4 terjadi 2,24 liter gas H2 dalam keadaan STP, dalam keadaan standar STP ya. Jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3, berapakah massa
berapakah massa daripada Ag yang ditanya, di mana ARAG itu sama dengan 108. Nah, yang dihasilkan. Nah, kita jawab. Kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu ini. Kita pakai rumusnya, yaitu mol ini untuk H2 ya, dan untuk AgNO3. Nah, mol H2 gitu ya, maksudnya kali volume valensi H2 atau valensi 1 ya, sama dengan mol AgNO3 ini yang kedua dikali dengan valensi daripada Ag yang valensi kedua. Oke, molnya berapa? Nah, di sini kan pakai volume dalam keadaan standar ya. Berarti kita pakai volume per 22,4. 2,24 dibagi 22,4 kali valensi daripada H2. Valensi H2 ada 2. Valensi H2 itu ada 2. Ya, ini dia ya. Seperti yang tadi. Sama dengan di sini yang ditanya berapa massa Ag ya. Massa berarti gram per mol. Molnya itu caranya kan gram per AR ya. ARAG itu 108 kali valensi Ag itu berarti pada NO3 itu ya, Ag itu berarti Ag positif 1 ya, Ag sebab NO3 itu adalah negatif 1, berarti Ag-nya sendiri itu positif 1, berarti valensi 1. Nah, berarti kali 1. Nah, coba kita kalikan. Ini boleh kita cancel berarti dapatnya 0,1 dikali 2 berarti 0,2. Ini berarti hasil kalinya 0,2 ya, sama dengan berarti gram per 108. Maka dari sini gram sama dengan berarti 108 kali 0,2 ya, dapatnya berapa ya, 1,6 ya, 21,6 gram. Nah, seperti itu. Oke, sebagai tugas kamu satu nomor aja, tugas iya, seperti ini. Arus listrik sebanyak 1,93 ampere dialirkan selama 5 jam ya, melalui larutan garam XCl3. Nah, berarti X-nya nanti valensinya 3 ya, valensinya 3. Dan mengendapkan dan mengendapkan 6,24 gram logam X di katode. Berapa AR dari logam X tersebut? Berapa AR X tersebut dari logam tersebut? Nah, ini ya. Nah, secara umum boleh kamu dapatkan caranya seperti apa ini, atau hukum Faraday mana yang kamu gunakan. Kalau kita lihat ini adalah hukum Faraday yang pertama, bukan hukum Faraday yang kedua. Oke,
Coba dulu, semoga kamu berhasil. Bapak yakin dan percaya kalau kamu belajar dengan baik, semua akan menjadi mudah. Terima kasih.